Sebab Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah pujian, pengagungan dan penyembahan kami ya Bapa. Kami bawa hati kami, tetapi juga kami bawa hidup kami. Tuhan tilik kami masing-masing. Dan kami percaya ketika pujian, pengagungan dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan siang hari ini, itu datang dari hati kami yang paling dalam, maka Tuhan pasti mengerjakan sesuatu bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa untuk semua kasih sayang Tuhan yang telah tercurah bagi kami. Tiba saatnya kami duduk diam. Kalau tadi Tuhan mendengarkan kami memuji dan memuja Tuhan, saatnya kami mendengarkan Tuhan. Oleh sebab itu kami diamkan hati, suara hati kami ya Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidakberdayaan, Tuhan masih pakai aku menjadi berkat bagi hamba-hamba yang Kau kasih. Taruhlah hikmat Tuhan atasku, taruhlah wibawa Tuhan atasku, supaya yang ku sampaikan hanyalah isi hati Tuhan, bukan hikmat manusia. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca singkat saja, Efesus 4 ayatnya yang pertama. Silakan dibuka multimedia. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian, simak dengan baik. Hanya satu ayat. Judul khotbah hari ini, memantaskan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh mengaku anak-anak Tuhan, tapi pertanyaannya sudah pantas belum? Betul tidak? Ini pertanyaan yang sederhana yang seharusnya hari lepas hari tidak pernah terlepas dari Bapak Ibu sekalian. Saya anak Tuhan, tapi pertanyaannya Bapak Ibu pantas nggak sebagai anak Tuhan? Ya kan? Jadi ini pertanyaan sederhana yang saya jadikan tema. Efesus 4 ayatnya yang pertama. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian. Ini surat dari Rasul Paulus, Rasul yang hebat, kepada jemaatnya di Efesus. Surat itu berbunyi demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Hari ini surat ini kita jadikan sebagai surat pribadi bagi Bapak Ibu dan saya. Betul ya? Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, dia tidak mau mengakui bahwa dia dipenjara karena Tuhan. Jadi kalau orang dipenjara karena kejahatan, biasanya orang malu mengakui dia dipenjara, bukan? Tetapi kalau sekarang memang agak aneh. Justru orang kalau habis dipenjara dia lebih sering bercerita, saya habis dipenjara nih. Dia pikir orang takut dia habis dipenjara kan? Tetapi beda dengan Paulus. Paulus berkata demikian. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya ganti. Ada sinonim atau persamaan kata dengan kata berpadanan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil pantas dengan panggilan itu. Apa sih nanti panggilannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa sih panggilannya? Itu yang nanti akan kita diskusikan. Atau orang-orang, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berkenan dengan panggilan itu. Sekali lagi tema khotbah hari ini, memantaskan diri di hadapan Tuhan. Satu kali saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan dua
tayangan di media sosial, ada dua, dari platform YouTube. Satu bercerita tentang seorang komika perempuan, yang satu lagi bercerita tentang pemudi yang cerdas, yang pintar. Jadi konten pertama, ada seorang komika perempuan, dia bercerita bahwa saya sudah single parents, saya berpisah dengan suami saya karena kekerasan dalam rumah tangga. Begitu cerita. Dan pekerjaan saya sebelum dia menjadi komika, dia mengamen di jalanan. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kali yang kedua saya berbicara tentang betapa seorang suami harusnya mengerti firman Tuhan. Saya tolong buka di Amsal 18 ayatnya yang ke-22. Tolong multimedia Amsal 18 ayatnya yang ke-22. Komika itu bercerita, saya single parents, saya berpisah dengan suami karena saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik siang hari ini, saya ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin angkat tangan semua yang sudah berstatus sebagai suami. Saya ingin mengangkat tangan. Siapa yang sudah berstatus sebagai suami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 9 orang. Hai suami-suami, dengarkan firman Tuhan. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenal Tuhan. Kepada bapak-bapak, kepada suami, bahkan kepada yang belum jadi suami, ingat dengan baik firman Tuhan yang kita akan baca sama-sama. Pertama, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenal Tuhan. Kalau engkau menyadari betapa berkuasanya firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu lihat istrinya masing-masing, bahwa itu sesuatu yang baik yang dari Tuhan yang diberikan kepadamu. Amin. Bapak-bapak jangan malu lihat istrinya. Coba lihat istrinya. Ya yang nggak bawa bapak, yang nggak bawa bapaknya, yang membuat ibunya, ya mau bagaimana ya. Tetapi siang hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, lihat dengan baik istrimu yang ada di sebelah. Itulah yang baik yang dari Tuhan daripada. Amin. Kalau saya memberi hadiah bagi seseorang, dan menurut saya hadiah itu hadiah yang terbaik yang bisa saya berikan bagi orang ini. Maka kalau saya tahu orang yang saya beri hadiah, dia tidak menjaga hadiah yang saya berikan kepadanya, kira-kira saya marah nggak? Marah ya? Betul ya? Sepakat semua bapak-bapak. Kalau saya memberikan hadiah kepada seseorang, tetapi orang itu tidak bisa menjaga hadiah yang saya berikan, hadiah itu hadiah yang bernilai, hadiah yang berharga, lalu dia menyia-nyiakan pemberian saya, marah tidak saya? Sama dengan Tuhan. Kalau kepadamu bapak-bapak, kepadamu suami-suami, engkau tidak menjaga istri yang diberikan Tuhan kepadamu, itu hal yang baik kepadamu, maka Tuhan akan marah kepadamu. Setuju tidak? Jadi jangan main-main dengan pemberian Tuhan yang baik. Saya ingat sekali, saya baru 2 kali menyampaikan ini di atas mimbar ini. Tapi setiap saya konseling dengan pasangan yang baru mau menikah, pasti saya sampaikan. Kenapa? Saya mau bapak-bapak yang diberkati Tuhan lewat gereja ini, dia sadar betul ada firman bahwa bapak-bapak ketika ia memperoleh istri, dia mendapat sesuatu yang baik, dia mendapat sesuatu yang berharga, dia mendapat sesuatu yang bernilai dari Tuhan, dan dia berkenan kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu perlu menyadari betapa berkuasanya firman Tuhan. Seandainya Bapak Ibu gagal
Seandainya Bapak Ibu gagal untuk melakukan perintah Tuhan ini, apa dampaknya? Yang pertama, Bapak-bapak akan kehilangan hadirat Tuhan. Ini hal yang serius. Bagi siapapun bapak-bapak yang gagal memahami firman Tuhan ini, engkau akan kehilangan hadirat Tuhan. Dengarkan dengan baik. Kalau engkau kehilangan hadirat Tuhan, maka sudah pasti engkau akan kehilangan iman. Kalau engkau sudah kehilangan iman, engkau tidak mampu lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Amin. Lalu secara fisik, engkau akan merasa malu, engkau akan merasa kesepian, engkau merasa kehilangan hubungan dengan orang lain, yaitu istrimu. Satu kali ada seorang temannya anak perempuan. Anak ini lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Dia bercerita bahwa dia sangat kaya, orang tuanya sangat kaya. Bapaknya sejak lahir katanya dalam tanda petik itu lahir di sangkar emas, sangat kaya orang tua. Lalu saya tidak tahu, dia tidak bercerita bagaimana latar belakang keluarganya sampai akhirnya bapak dan ibunya berkelahi adu mulut. Ibunya menderita asma karena mungkin ibunya terlalu bersemangat melawan suaminya. Ibu-ibu jangan bersemangat melawan suaminya ya. Walaupun tadi saya sudah ingatkan kepada bapak-bapak, jangan sia-siakan istrimu, hadiah yang berkenan dari Tuhan kepadamu. Tetapi hai istri-istri, dengar dengan baik, boleh sih marah sama suami sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Karena suami juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, bukan? Kadang-kadang suami juga malas. Tidak semua ya, kadang-kadang suami marah. Jadi kalau ibu-ibu marah, ibu-ibu bersemangat, kadang-kadang bisa juga membangkitkan gairah suaminya. Jadi tidak apa-apa, cuma berlebihan. Karena ibu ini ternyata bersemangat dengan suaminya, padahal ibu ini menderita asma, suaminya menutup bantal istrinya, mukanya ditutup bantal, sampai Tuhan panggil istrinya. Karena dia tahu bahwa istrinya sudah tidak lagi bernafas, dia taruh di bawah tempat tidur, dia pergi lari hingga orang tahu bahwa ibunya ini, istrinya ini sudah berbau busuk. Orang baru tahu bahwa istrinya dibunuh, bapaknya lari. Sejak saat itu bapaknya buron, tapi pada akhirnya tertangkap. Sampai pada akhirnya dia tertangkap, lalu dia habis-habisan mabuk-mabukan. Ketika dia mabuk-mabukan, dia bercerita bahwa dia mencintai istrinya, bahwa dia mengasihi istrinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, yang Tuhan kasihi, kalau engkau tidak bisa menjaga firman Tuhan yang baru saja kita baca, engkau akan kehilangan hubungan yang baik dengan seseorang, dan engkau akan merasa kesepian. Kenapa? Karena ternyata sebetulnya dia mencintai istrinya. Mengerikan bukan? Jadi sekali lagi, hai bapak-bapak, 2 kali saya berdiri di hadapan Bapak Ibu di atas mimbar ini, saya mengingatkan kepadamu bapak-bapak, bahwa di samping kiri atau kanan ada istri, cantik atau jelek relatif, gak penting. Tapi sadari satu hal, bahwa kau mendapat yang baik dari Tuhan. Lalu karena ibu ini seorang single parents, dia harus menafkahi hidupnya. Dia mengamen bicaranya. Hal yang menarik yang menggugah hati saya ketika dia berkata bahwa kalau saya lagi ngamen, Pak, kebetulan yang mewawancarai laki-laki, kalau saya lagi ngamen, kalau saya lihat di bus itu ada orang Kristen, ya, dia berkata ini, kalau saya lihat di bus itu ada orang Kristen, lalu diinterupsi sedikit, kamu tahu dari mana kalau ada orang Kristen? Orang Kristen itu mukanya beda, Pak. Begitu katanya. Nanti saya akan bertanya Bapak Ibu, beda nggak orang Kristen mukanya? Nanti ya, jangan dijawab. Tapi dia bilang, orang Kristen mukanya beda, Pak. Gitu. Pokoknya saya tahu aja dia orang Kristen.
Begitu katanya. Luar biasa ya. Lalu dia bilang gini, kalau saya naik bus, lalu saya lihat ada orang Kristen di situ, saya langsung nyanyi lagu rohani. Apa itu lagu rohaninya? Dan dia hafal dari awal sampai akhir. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lalu wawancara bilang, bagus lagunya, sama-sama bukan orang percaya ya. Wawancara yang bukan orang percaya, komika yang perempuan juga bukan orang percaya. Dia bilang lagunya bagus. Iya Pak, saya kalau menyanyikan lagu itu dia hafal dari awal sampai akhir, maka orang-orang Kristen yang ada di bus itu pasti memberi saya uang yang lebih banyak. Karena orang Kristen itu baik-baik loh Pak. Begitu katanya. Kalau saya menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu orang Kristen, waktu di bis ada banyak orang Kristen, saya survive. Dia bilang begitu. Rupanya hidupnya benar. Tapi dia tahu, kalau saya mengalami melakukan pekerjaan saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang ada di bis, lalu saya harus menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu orang Kristen, maka hidup saya akan survive. Pertanyaannya, apakah itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan? Kadang-kadang kita lagi berkat Tuhan bukan ya? Begitu ya? Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau engkau makan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau engkau minum, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Betul ya? Lalu apakah ketika dia menyanyikan puji-pujian, dia tahu bahwa aku harus survive, aku harus menyanyikan lagu gereja, aku harus menyanyikan lagu-lagu rohani supaya aku bisa survive? Apakah dia melakukannya untuk Tuhan? Tidak. Betul ya? Tidak. Tapi dia tahu, dia pasti kalau aku bernyanyi lagu rohani, Tuhan akan menolong aku supaya aku bisa survive. Dia tahu loh, itu kenyataan Bapak Ibu. Betul ya? Itu kenyataan yang komika perempuan ini alami. Kalau aku menyanyi lagu rohani ketika aku mengamen, aku terima uang lebih banyak dari orang Kristen. Pertanyaannya sekarang, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, pada saat engkau punya kesempatan 1 jam bernyanyi, jadi sudah dipimpin oleh Tamara untuk kita sama-sama masuk dalam pujian. Adakah engkau merasakan berbeda dalam pujian dan penyembahan? Kan itu pertanyaan. Betul nggak? Saudara tahu, Bapak Ibu sekalian semua tahu bahwa kalau aku memuji Tuhan di gereja atau dimanapun, karena aku tahu pujian itu untuk Tuhan, pujian itu untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, adakah engkau berubah dan merasakan dampak yang berbeda seperti yang dirasakan oleh komika itu? Bahwa ketika aku menaikkan pujian lagu-lagu rohaninya orang Kristen, yang aku tahu aku survive loh. Tetapi sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, kalau engkau menyanyi dan memuji Tuhan, adakah engkau merasakan perbedaan ketika engkau menyanyikan pujian? Kan begitu ya? Aku tahu loh karena yang bilang bahwa aku di sini hadir 1 jam, 2 jam, 1 jam pujian dan penyembahan, aku naikkan pujian dengan sungguh-sungguh Pak Nenggol. Harusnya ada perubahan, harusnya ada perbedaan, harusnya ada dampak, bukan? Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu menyadari bahwa iya,
Kalau orang lain saja diberkati, dia tidak tahu apa itu memuliakan Tuhan. Yang dia tahu kalau aku memuji Tuhan, uang yang diberikan orang Kristen banyak. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya, harusnya kalau aku diberi kesempatan oleh Tamara memuji Tuhan, oleh Tamara memuliakan Tuhan, hati-hati kalau kau tidak merasakan perbedaan. Bisa survive nggak kalau pujian yang kau naikkan siang hari ini? Kalau nggak bisa survive, ngapain? Iya kan? Padahal kita tahu firman Tuhan katakan Tuhan yang Maha Tinggi adalah Allah yang dahsyat, layak untuk dielu-elukan dengan sorak-sorai. Saudara tahu firman Tuhan itu, masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Saudara tahu firman Tuhan itu, saudara tahu bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tetapi mari kita bertanya pada diri kita sendiri, waktu aku memuji dan menyembah Tuhan, adakah aku bisa survive? Adakah aku bisa bertahan? Kalau tidak ada, Anda sebagai orang percaya layak untuk introspeksi dirimu. Adakah pujian dan penyembahan yang kulakukan sungguh-sungguh menyenangkan hatimu? Pantas tidak aku di hadapan Tuhan ketika aku menaikkan pujian dan penyembahan? Betul. Sekarang saya akan bertanya, Bapak Ibu, saya mohon jawab dengan jujur. Kalau tadi komika itu berkata bahwa Pak, saya tahu bahwa orang Kristen itu berbeda dengan yang lain. Pertanyaannya, coba lihat wajah orang Kristen yang di kiri kanan, beda nggak dengan orang yang lain? Nah, beda senyuman, beda nggak? Orang boleh bilang bahwa orang Kristen wajahnya beda-beda loh, ini orang luar loh. Tapi apa yang terjadi dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, wajah orang Kristen kita lihat sama aja, nggak ada bedanya. Ngeri ya? Ngeri ya? Orang di luar sana melihat bahwa wajah orang Kristen itu beda, Pak. Dia bersinar, Pak. Saya tahu dari mana? Gak tahu, pokoknya saya tahu itu orang Kristen. Pertanyaannya, coba lihat kiri kananmu, sama nggak wajahnya? Sama, Pak. Oh my goodness. Kok bisa ya? Dia kan orang luar, Pak. Dia nggak tahu orang Kristen kayak apa. Oh. Mengerikan. Orang di luar sana mengatakan bahwa orang Kristen wajahnya beda. Tetapi orang di gereja saya tanya sama nggak, ketawa aja jawabannya. Gak ada tuh yang bilang betul, Pak. Bapak itu gak pernah lihat si wajah saya berseri-seri. Gak ada tuh yang bilang gitu. Malu aja bilang sama, Pak. Gak ada bedanya, malu aja gitu. Kok orang lain bilang beda, kita bilang sama, malu gitu, Pak. Satu introspeksi bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Adakah kau pantas disebut sebagai anak Tuhan? Yang kedua, perempuan ini masih single, dia belum menikah. Tapi dari kecil ini juga bukan orang yang percaya. Dari kecil dia terkenal cerdas, pintar, juara terus. Dia punya channel YouTube, tapi saya tidak sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Satu kali dia dipanggil oleh pewawancara yang sama, yang mewawancarai komika yang perempuan tadi. Karena dia pintar, dia cerdas, dia selalu juara, masih kecil mampu menghafal begitu banyak, lalu diminta oleh sekolahnya untuk mewakili kejuaraan akademis. Kalau dia merasa dirinya pintar, dia berdoa. Dia berdoa dalam satu perlombaan ilmiah, bukan hanya satu sekolah, tapi banyak sekolah. Dan dia bertemu dengan siswa-siswa yang sama, orang-orang pintar, tapi anak-anak ini orang-orang Kristen. Beberapa kali dia mengikuti perlombaan, dia tidak pernah menang. Yang menang siapa? Orang-orang Kristen. Begitu kan? Saya tuh tiap kali ikut perlombaan gak pernah menang. Dia berdoa, saya juga berdoa sama. Tapi doa saya gak dijawab, doanya orang Kristen itu dijawab, Pak. Bapak Ibu ketawa, yang bener, Pak. Tapi dia berkata begitu. Ternyata doanya orang Kristen itu lebih manjur daripada doa saya. Sekarang pertanyaan saya, bener gak doanya orang
orang Kristen lebih manjur. Betul, amin. Dan jelas ada yang cuma itu partisipasi membuat ribut aja, tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, waktu dia bicara bahwa doanya orang Kristen itu ternyata lebih maju, mereka juara terus, saya tidak pernah juara loh. Pertanyaan yang sama, apakah Bapak Ibu yakin bahwa doa-doamu itu, doa-doa orang Kristen maju nggak? Maju. Satu jawabnya ya. Coba Bapak Ibu introspeksi diri. Sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa, ada doa yang tidak dijawab Tuhan dan belum dijawab. Tetapi bagi orang di luar sana, doa-doa orang Kristen, doa-doanya maju. Oh, saya menyaksikan dua tayangan itu. Tuhan mengajak saya untuk introspeksi. Sungguhkah kamu sebagai orang percaya benar-benar sudah merasakan sesuatu yang berbeda ketika engkau menaikkan pujian dan penyembahan, sama seperti yang dirasakan oleh Komika tadi? Yang kedua, apakah engkau merasa bahwa doa-doamu maju dibandingkan dengan orang yang mengakui bahwa doanya orang Kristen itu maju? Amin. Betapa Bapak Ibu Saudara dan saya perlu introspeksi diri. Jangan pernah lalai, jangan pernah mengabaikan sedikit. Lalu kalau kita coba kembali ke firman Tuhan yang tadi. Silakan buka firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, Efesus 4 ayat yang pertama. Silakan buka. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku Paulus maksudnya, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa sih panggilan yang dimaksudkan oleh Paulus? Pertama, Bapak Ibu dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, panggilanmu dan panggilanku adalah anak-anak Tuhan. Kalau engkau menyadari bahwa panggilanmu adalah anak-anak Tuhan, berlakulah seperti anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan menghormati Bapa. Anak-anak Tuhan taat kepada Bapa. Anak-anak Tuhan tunduk kepada Bapa. Kalau Bapaknya disenangkan, apa yang telah diberikan Bapa kepadamu, amin. Saudara adalah anak-anak Tuhan, dan Bapa kita adalah Bapa yang baik. Semua diberikannya kepadamu. Yang kedua, apa sih panggilan Tuhan kepada kita? Engkau adalah saksi bagi kita. Engkau adalah saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria dan ujung. Bapak Ibu harus menjadi saksi Tuhan. Tidak ada hal lain selain menjadi saksi Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kudus. 3 hal yang diingatkan Paulus. Kalau engkau sadar bahwa engkau menjadi anak-anak Tuhan, mulai sekarang introspeksi diri. Jangan menjadi anak-anak yang di luar. Saya sering kadang-kadang memang tidak fair, kadang-kadang tidak fair, kadang-kadang. Tapi itulah kenyataan. Kalau anak pendeta saya ada anak saya. Kalau yang belum kenal anak saya namanya Yusuf. Yang ketawa berarti sudah kenal. Anak saya namanya Yusuf. Ada anak saya satu lagi juga itu, namanya Karen. Saya pendeta. Kalau anak-anak saya kelakuannya begajulan, maka pasti Bapak Ibu akan bilang kepada anak-anak saya, anak-anak pendeta harusnya kelakuannya seperti pendeta. Setuju ya? Makanya kadang-kadang anak-anak pendeta stres. Siapa yang mau? Gue gak mau bapak gue jadi pendeta, tapi gue terpaksa karena gue anak pendeta. Stres. Bapak Ibu sering jumpai anak-anak pendeta itu jahatnya minta ampun. Kenapa? Karena dia menolak bapaknya pendeta. Para bapaknya pendeta juga bukan mau bapaknya, ya kan? Bapaknya jadi pendeta karena panggilan. Saya sudah beberapa kali menolak panggilan jadi pendeta. Saya tidak mau Tuhan marah, saya ditempelin. Kalau Tuhan tempelin saya habis.
habis saya menyerah, saya diangkat jadi pendeta. Jadi anak saya, puji Tuhan, yang saya tahu dia tidak mempermalukan saya. Yang saya tahu ya, di luar kan saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Betul? Betul tidak? Kalau bapakmu seorang jenderal, maka engkau harus pantas berlaku sebagai anak seorang jenderal. Iya dong? Kalau bapakmu seorang raja, maka engkau harus pantas berlaku sebagai anak seorang raja. Sekarang bapakmu yang di sorga mengakui bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan, maka engkau yang diakui dan diangkat sebagai anak-anak Tuhan, dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, berlakulah sebagai anak-anak Tuhan yang pantas gitu loh. Udah deh, kita gak usah ngomongin berkat kalau itu Tuhan. Udah kenyang Bapak Ibu dengar soal itu. Hari ini Bapak Ibu dengar memantaskan diri di hadapan Tuhan. Kalau dipanggil jadi anak-anak Tuhan, mulai hari ini berlakulah pantas sebagai anak Tuhan. Kalau kau dipanggil Tuhan sebagai saksi, mulai hari ini berlakulah sebagai saksi. Anak saya itu menjadi saksi bagi saya. Betapa saya seperti apa, dia juga harus seperti apa. Hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan layak dan pantas dengan panggilan Tuhan memberkati. Tundukkan kepala kita. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami minta ampun kalau seringkali kami tidak menghargai, tidak menghormati panggilan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi siang hari ini kami disadarkan kalau Tuhan panggil kami sebagai anak-anak Tuhan, maka beri kami kesempatan untuk bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang pantas. Kalau Tuhan memanggil kami sebagai saksi, beri kami kesempatan supaya kami bisa hidup menjadi saksi Kristus. Kalau Tuhan panggil kami hidup kudus, maka Tuhan beri kami kesempatan dan kemampuan untuk boleh hidup kudus. Karena kami tahu, karena kami menyadari kalau bukan Tuhan yang selalu menyertai kami, maka kami tidak akan bisa melangkah sampai sejauh ini. Tapi kalau langkah kami bisa sejauh ini, Ebenezer, itu karena Tuhan yang menyertai kami. Firman Tuhan sudah kami dengar, hanya sebentar, tetapi biarlah waktu yang singkat ini Tuhan berikan kami kemampuan untuk selalu merenungkannya dengan baik, terlebih melakukannya dengan baik. Karena kami tahu dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, maka pasti Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bekerja dan berkaryalah atas kami, kami siap untuk diberkati. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.
tapi lebih dari segalanya tangan Tuhan sendiri yang memberkati umat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukan apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi pandanglah Tuhan lebih dari segalanya. Maka tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti menyertai engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin.